guys, sampai di sini dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari mendapat sistem dari kalung peninggalan kakeknya. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada lagi nih si Kang Andri lagi. Katanya terima kasih Min, sering-sering lanjutkan. Siap, pasti dilanjut terus kalau misalnya ada lanjutannya. Thank you ya Kang Andri buat donasinya. Selanjutnya ada Markus Pranata. Katanya, anjing puas banget gue bangs. Nih Euro nih, berarti dari Eropa juga nih. Ya kan bro, sumpah gue juga puas bro. Episode 20 bukan sih? Oh iya nih bener nih, episode 20 di mana Monan itu berhasil, bukan berhasil, dia mengungkapkan dirinya gitu kan. Jadi ternyata dia tuh yang kuat, ngeri ya. Ternyata dia itu mau cenren. Widih, ngeri. Sama bro, gue juga puas bro ngebantai mereka. Thank you ya Markus Pranata buat donasinya. Selanjutnya ada Permadi Bayu. Katanya terima kasih. Oke, siap. Makasih ya, thank you ya Kak Permadi Bayu buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget, gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Menurutku sebaiknya kita pasrah dan bersiap untuk masa depan. Tapi tiba-tiba tong, hei, siapa yang memukulku? Hah, mayat hidup. Hei, bangs, kau sebut aku mayat hidup, hah? Terus digebukin tuh si Charen sama si nenek. Astaga, nenekku sembuh. Pil ajaib itu kembali ada di dunia. Obat dari menantu keluarga Chow itu asli. Nah sekarang Chow balik nih. Aku pulang. Syukurlah kau udah kembali. Cepat bersihkan lantai. Chow baru aja pulang. Dia lelah. Biar aku aja. Bukankah itu udah tugasnya? Kalau kau nggak bisa melakukannya, kau masak aja. Nggak usah repot-repot masak. Keluarga Chow akan menjamu kita hari ini. Kalau kau nggak mau memasak, bilang aja. Jangan banyak omong. Apa kau tahu di sini nggak ada makanan? Ayahnya menambahkan, ibumu benar. Seharusnya kau segeralah memasak. Tunggulah sebentar. Shaolin akan segera datang dan menjamu kita semua. Pemilik rumah ini menjamu kita? Apa kau mimpi? Lalu si Yaoya datang nih. Kakak ipar, karena kau telah memberiku tas Hermes, bagaimana kalau aku membantumu untuk memasak? Tunggu. Tapi terakhir perasaan dikasih tas Louis Vuitton deh. Kenapa jadi Hermes nih? Perasaan LV. Ya udahlah ya, lanjut. Karena kau telah memberiku tas Hermes, bagaimana kalau aku membantumu untuk memasak? Shako berkata, sampai saat ini masih aja nggak ada yang percaya padaku. Jiaxing berkata, aku percaya padamu. Kau nggak akan pernah menipu. Lalu ibunya berdiri nih. Hanya kau satu-satunya orang di dunia ini yang bisa mempercayai orang ini. Tapi tiba-tiba ada yang berkata, dia emang luar biasa hebat, masih muda dan pandai. Keterampilan Chako dalam pengobatan emang sudah nggak diragukan lagi. Ternyata datang nih Shaolin, Charen, dan juga Chiali. Shaolin, penguasa keluarga Chow. Mereka benar-benar datang. Si ibunya Jiaxing berkata, bangun dan cepat beri hormat kepada mereka. Lalu ternyata mereka bertiga memberi hormat kepada Xiaoke. Shaolin berkata, atas nama keluarga Chow, aku ingin berterima kasih padamu. Xiaoke merespon, sekarang kau percaya padaku, Kau, ditendang. Brengsek, kau cepat minta maaf sana. Aku nggak peduli siapapun kau. Yang jelas, aku minta maaf atas apa yang telah aku lakukan padamu. Lalu, Shaolin berkata,
selamat datang di keluarga Chow. Malam ini, aku akan menyiapkan jamuan makan malam untuk kalian. Xiaoke berkata, istriku adalah permaisuri, gak pantas melakukan pekerjaan rumah tangga. Mulai sekarang, kami bertanggung jawab atas hidup kalian selama di sini. Ibunya Chasin berkata, gak hanya berjamuan makan malam, tapi kami juga ingin dilayani dengan baik. Ayahnya menambahkan, kau benar-benar menantu yang baik. Si Chaolin berkata, Lau Taichun akan datang di perjamuan. Pastikan kalian hadir. Ya pasti, kita melihat nih di luar si Charen menampar si Paman Fu. Sialan kau, beraninya kau berikan Plum Blossom Hall ke tamu tua muda keempat. Xiaoke yang membuatku untuk memilih Plum Blossom Hall. Tolol, kau itu cuma pembantu di sini. Kenapa kau nggak becus bekerja? Ini, aku punya ini dan aku berniat ingin memberikan ini padamu. Tapi aku minta tolong, tua muda keempat mau memberiku kesempatan untuk tetap bekerja di sini. Hah? Seperti bagus juga. Ini nggak hanya untuk tunanganku, tapi juga untuk bermain-main dengan mereka. Kita melihat nih, akhirnya semua orang berkumpul. Waduh, namanya yang paling ujung nih, yang tengah itu Nenek Chow. Kita ke kanan dulu ya. Dah ke deretannya Xiaoke sama Chasin. Yang kanan ayahnya Chasin, Chow San. Ibunya Chasin, Wang Fan. Lalu terus Chasin, terus Xiaoke, terus Chia Yao. Dan paling kanan tuh nyempil dikit tuh Chaolin. Terus di bagian kiri nih Chow Hai. Terus Chow Chiali, Chow Charen, Chow Chialing, dan Chow Chiarang. Ingetin ya, ini kita baru 100-an chapter. 100 berapa? 150-an chapter. Sedangkan komiknya 400-an. Nah, kalian harus hafalin nih nama-nama nih. Si Nenek Chow berkata, hari ini keluarga besar Chow akan makan bersama. Menantu atau orang luar sebenarnya nggak pantas duduk di meja ini. Tapi karena Xiaoke telah berjasa menyembuhkanku, maka nggak apa untuk hari ini. Dalam hati Xiaoke, jika bukan karena Chasin, aku nggak mungkin datang ke sini. Chasin berkata, dia bukan orang luar, dia adalah suamiku. Tiba-tiba ada yang datang nih. Nenek, sorry, aku bermain mahjong sampai lupa waktu dan terlambat datang. Wah, menarik juga. Wanita ini nih adalah bibi kelima, Shurushi. Chaolin berkata, aku lupa mengenalkannya kepada kalian. Ini istriku. Meski aku terlihat masih muda, tapi kau harus memanggilku bibi. Anak tampan, kau ingat itu. Lin, urus istrimu, jangan diam aja. Baiklah, aku nggak akan bercanda lagi. Hari ini, selain kita bisa berkumpul bersama, ada 3 hal penting yang harus dibahas. Kita sangat berterima kasih sekali kepada Xiaoke karena telah menyelamatkan nenek. Untuk itu, kami ingin meningkatkan statusmu menjadi kepala keluarga ketiga. Selanjutnya, kau akan mendapatkan tunjangan akhir tahun. Selain itu juga bulanan. Si ayahnya Chasin berkata, menantu yang baik emang layak menjadi kepala keluarga. Untuk Chasin, kau memegang saham 10% perusahaan dan tidak akan ada yang bisa mengambilnya untuk hal lain. Setelah berdiskusi dan melihat kemampuanmu mengatasi segala urusan, kami memutuskan untuk membiarkanmu mengambil alih Linglong Real Estate. Harga saham Linglong Real Estate adalah 8 miliar, tapi butuh tanah mandiri di Linglong dan siapapun harus siap untung ruginya. Lah, sama aja bohong kalau gitu. Ayahnya Chasin berkata, 8 miliar? Aku belum pernah melihat uang sebanyak itu. Si ibunya menambahkan, baiklah, terima kasih. Xiaoke berkata, gimana menurutmu? Gak ada salahnya kita mencoba dan membuktikan kepada semuanya. Oke, kita terima. Baguslah, untuk masa depan Linglong Real Estate, mari kita bersulang. Ting gitu. Ini Chasin nih dituangin wine. Tapi secara diam-diam si Paman Fu naro yang tadi tuh, yang barang yang dikasih Xiaoke, terus ditaruh di tasnya Chasin. Loh, tapi tiba-tiba, loh, tidak. Di mana botol legenda milikku? Aku ingin berikan kepada tunanganku. Ah, cuma botol aja. Beli di pasar juga banyak yang murah. Cari sampai ketemu. Periksa semua orang yang ada di sini. Siapapun yang mencuri, jangan biarkan dia pergi. Kita melihat nih orang-orang dari mulai pertama nih, pegawai-pegawai semua diperiksa. Si Paman Fu berkata, Tuan, gak ditemukan di tempat pelayan. Si Chaolin berkata, aku, keluarga Chow, gak pernah lengah membiarkan orang kotor masuk rumah. Chasin berkata, suamiku memberiku yang terbaik, jadi gak mungkin aku mengambil botol legenda milik kalian. Tapi tasnya saat dibuka oleh Chasin melihatnya nih, hah, barangnya ada di situ. Karena tadi kan sama Paman Fu ditaruh di situ kan. Suami, di tasku. Apa maksud Chausi? Benar-benar kejam. Ini adalah rekayasa. Bagaimana ini? Aku gak mencuri. Tenang, serahkan padaku. Charen berkata, Xiaoke, apa ada yang mencurigakan di dalam tas istrimu? Buka tasnya, ayo kita lihat. Kita semua kerabat, kita harus jujur. Lin, jika emang benar mereka yang mencurinya, maklumi aja, mereka begitu mungkin karena kurang bimbingan. Bahkan jika emang terbukti, gak seharusnya mereka dihukum, melainkan beri aja mereka kesempatan. Dalam hati Xiaoke, di suatu sisi mereka terlihat mencurigakan, namun di sisi lain Bibi terlihat baik. Dalam hati Xiaoke, Chow, tolong aku. Lalu Charen berkata,
cepat. Lama sekali kau buka tasmu. Mencurigakan. Si Charen mau mengambil tasnya, tapi tangannya ditahan oleh Xiaoke. Kau nggak perlu melakukan itu kepada istriku. Akulah yang akan melakukannya sendiri. Hei, lepaskan tanganku. Lalu saat tasnya kayak digeledah tuh, dikeluarin barang-barang ya. Nggak ada botolnya. Kau lihat, nggak ada botol legenda. Itu dalam saku. Buka juga. Saat dibuka, ini salah satu produk cinceng, bukan botol legenda. Ya Tuhan, itu produk kecantikan terbaik. Itu adalah produk asli. Efeknya bisa beribu-ribu kali lebih baik jika memakainya. Padahal Yu Qingchen bilang produk itu nggak dijual ke publik. Oke, gini. Mungkin ya, nama perusahaannya Cinceng, tapi nama orangnya Qingchen. Oke. Padahal Yu Qingchen bilang produk itu nggak dijual ke publik. Di pasar gelap, produk itu dijual lebih dari 100 juta yuan, tapi sangat sulit untuk didapatkan. Mendengar itu, mereka kaget. 100 juta? Apa nggak terlalu mahal? Xiaoke berkata, kami punya produk yang lebih mahal dari barangmu. Kenapa juga kami harus mencuri barangmu? Dalam hati Charlie, apa-apaan ini sebenarnya? Charlie berkata, gak ada di dalam tasnya. Apa mungkin ada tas lain? Mereka mulai nih membuka tasnya satu persatu. Jangan sampai kalian pikir kita menuduh kalian. Tapi saat si Shu Rushi menggeledah tasnya sendiri, ternyata ada nih. Apa ini? Perasaan aku nggak pernah membeli. Kenapa ada di tasku? Apa-apaan ini? Dalam hati Jiaxin, kenapa bisa pindah ke sana? Si Ali berkata, saudaraku, kau kehilangan botol itu. Bagaimana bisa masuk ke tas Bibi? Apakah kau akan menuduh Bibi mencuri barangmu? Tidak, bukan begitu maksudku. Ini salahku. Botol itu nggak dicuri oleh Bibi, tapi aku yang lupa menaruh ke dalam tasnya. Tolol. Bukankah sebelumnya kau bilang itu untuk tunanganmu? Apakah maksudmu Bibi Ruru adalah... Bajingan, jaga mulutmu. Brengsek. Wah, ditampar si Charen. Gak punya otak. Bikin malu keluarga. Keluar dari sini. Lalu si Rushi berkata, Lin, tolong dengarkan aku. Diam. Jahalang. Ditampar juga. Dan akhirnya pun mereka kembali nih ke hall masing-masing. Hari yang indah. Senang sekali melihat mereka gak berkutik. Akhirnya kita dapat kamar. Gimana kalau... Hei, terus mau apa kau? Apa yang kau pikirkan? Aduh, sakit, cepat katakan. Aduh, lepaskan. Jiaxin berkata, Xiaoke, ayo kita masuk. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Mereka pun masuk dalam kamar. Jiaxin bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa barang itu bisa pindah? Nggak apa-apa. Itu hanya sedikit sihir. Aku takut sekali. Aku pikir kita semua akan berakhir hari ini. Xiaoke berkata, tenang aja. Nggak akan ada orang yang bisa menyakitimu. Terima kasih. Oh iya, BTW aku punya gaya baru. Apa kau mau coba? Enggak. Nanti aja, aku mau tunjukkan sesuatu. Ini, sebelum berangkat ke Changcheng, Lanlan mengirim ini padaku. Ini pelelangan di Haicheng. Kita bisa pergi kalau kau tertarik. Jiaxin merespon, mungkin lebih cepat akan lebih baik. Mereka pun pergi nih ke pelelangan. Sekarang di parkiran nih. Oh, di sini ternyata. Kita melihat nih, ada seseorang misterius yang pakai kayak hoodie warna hitam gitu. Dia maju menabrak Jiaxin sampai tas Jiaxin jatuh. Dan kita lihat nih, kartu undangannya di luar nih. Si orang itu berkata, aduh, maafkan aku nggak sengaja. Xiaoke bertanya, apa kau baik-baik aja? Iya, aku baik-baik aja. Nah, tasnya dibalikin nih. Aku benar-benar minta maaf. Lain kali, jangan harap kau akan selamat. Lalu mereka pergi nih ini sekarang ada di pemeriksaan undangan. Jadi sebelum masuk nih, mohon tunjukkan undangan Anda. Saat Jiaxin membuka tasnya, di mana undangannya? Tadi aku masukkan ke tas. Oh, udah pasti. Orang tadi itu pasti yang mencuri. Lalu gimana ini? Lelangnya akan segera dimulai. Jangan kemana-mana. Tunggu di sini. Aku mau telepon sebentar. Lalu akhirnya si Xiaoke pun pergi nih. Aduh. Tiba-tiba datang nih si Charen bersama si Chaling. Charen berkata, sepupu, kebetulan sekali. Jiaxin berkata, kebetulan. Kenapa kau nggak masuk? Aku sedang menunggu Xiaoke. Ini, aku punya satu undangan lagi. Kau bisa masuk pakai ini. Apa kau mau? Wah, terima kasih banyak sepupuku. Saat mau diambil Jiaxin, undangannya ditarik nih. Serius, kau mau ini? Kau, apa maksudmu? Emang kenapa? Charen berkata, sudahlah, jangan menggoda Sister Jiaxin. Lagi pula, kita masih punya beberapa undangan. Berikan aja kepadanya. Serius? Bolehkah? Terus tiba-tiba undangannya dirobek sama si Chaling. Kau yakin? Kau yakin masih bisa masuk? Aku nggak akan pernah berikan ini kepadamu. Lebih baik aku robek aja daripada harus memberikannya padamu. Menurutku, kau nggak pantas ikut acara ini. Gimana menurutmu? Charen menambahkan, ya maaf ya, kita nggak bisa membantu. Jiaxin pun pergi nih. Dia kayak mau ngambilin kertas undangannya yang dirobek. Kenapa kalian setega itu padaku? Lalu Xiaoke datang nih. Kita bisa masuk. Aku sudah mendapatkan undangannya. Kita pun masuk nih ke dalam tempat pelelangan. Orang-orang berkata, padahal udah waktunya. Tapi kenapa lelangnya belum dimulai juga? Ayo cepat, mulai acaranya. Tamu terhormat kami belum juga tiba. Mohon kesediaannya untuk menunggu. Orang-orang berbisik.
Apakah itu keluarga Tao? Kenapa mereka sangat menghormatinya? Apakah itu orang besar? Hah? Tamu VIP datang. Kita lihat nih, pintunya kebuka, terus orang-orang kayak memberi hormat nih. Lalu muncul nih Xiao Ke dan juga Jiaxin. Hah? Kenapa mereka? Master Xiao, silahkan. Xialing berkata, Jiaxin, kesini, ada meja kosong di sebelahku. Jiaxin berkata, aku nggak mau duduk di sana. Blade berkata, Nyonya Xiao, itu meja umum. Anda adalah tamu terhormat. Silakan duduk di baris VIP paling depan. Hah? Oke, lelang barang pertama dimulai. Lalu keluar nih. Ternyata yang keluar Lan-Lan. Itu Lan-Lan. Wah, cantik sekali. Dia tersenyum padaku. Apa ini? Yang disebut dengan jatuh cinta. Terus si Lan-Lan, dalam hati Lan-Lan, brengsek, ngapain nih orang? Ini dari dinasti Yuan yang dibuat oleh kependetaan Qing Techen. Ini sangat langka dan unik. Lelang dimulai sekarang dari 10 juta, 20, 30, 50 juta. Idih, aku beri harga 50 juta. Wajah Anda membuatku kagum. Senyum Anda menyentuh hati. Aku nggak bisa tenang. Harap tenang, Pak. Silahkan duduk dan tawar. Jiaxin berkata, dia ingin mendapatkan barang itu. Hentikan. Xiao Ke merespon, aku pikir terlalu mahal. Silahkan keluar dari sini kalau kau nggak bisa tenang. Baiklah, aku akan tenang. 60 juta, 80 juta. Tak, selamat ke bar nomor 17. Ini The Great Ming Dynasty Suante. Aku ambil semuanya. Selamat ke bar nomor 17. 17, 17, 17. Aku ambil lagi. Selamat ke bar nomor 17. Gila, nih orang duitnya gimana dah. Si Xialing berkata, saudara keempat, perhatikan baik-baik sebelum kau mengambil barangnya. Yang ini, kepala Buddha. Harga awal dimulai dari 80 juta. Bukankah kepala patung batu ini nggak ada harganya? Aneh. Dari semua barang, aku rasa ini barang yang nggak layak dihargai 80 juta. Bagian lehernya datar, nggak seperti barang temuan langka lainnya. Aku nggak akan ikut tawaran kali ini. Iya, aku nggak akan ikut menawar kali ini. Iya, aku juga. Dalam hati si Blade, sepertinya kepala Buddha ini nggak akan laku lagi. Ini sudah ketiga kalinya. Lalu tiba-tiba muncul nih, ada yang menawar. Ternyata itu adalah Xiao Ke. Aku akan mengambilnya. Melihat itu, orang-orang kaget. Charm berkata, untuk apa dia menginginkan patung batu itu? Xialing membalas, meski duduk di kursi VIP, tetap aja dia adalah pria yang tolol. Jiaxin bertanya, Xiao Ke, kenapa kau menghabiskan 80 juta untuk patung kepala Buddha? Pikirkan lagi, jika nggak punya uang, jangan sok-sokan tawar-menawar barang, karena bisa terjerat hukum. 100 juta. Hah, ini yang benar aja. Barang di sini adalah barang berharga semua. Kau gila, 200 juta. Cukup. Apakah masih ada yang ingin melakukan penawaran? Si Master Po bertanya, Tuan Xiao, kenapa kau begitu tertarik dengan kepala Buddha ini? Apa kau nggak bisa melihat ada sesuatu yang aneh pada benda itu? Xialing berkata, dia emang begitu, suka sekali mengumpulkan batu-batu patah. Ada 3 kelas undangan di sini. Kelas bawah berlomba mendapatkan benda berharga, tapi kelas atas malah memilih benda yang belum jelas asal-usulnya. Xiao Ke berkata, pemikiranmu benar-benar cabul, tolol. Waduh, apa kau bilang? Brengsek. Mari kutunjukkan apakah benda ini benar-benar berharga. Lalu saat dihancurkan, kayak muncul nih, kayak ijo-ijo gitu. Mungkin kayak semacam jade lah. Hah? Ini kenapa jadi kepala Buddha di Tianming Hall? Muncul tuh, full ijo. Bukan, ini kepala Buddha Liu Li Kuang yang digunakan untuk pengobatan di Shuilu Hall, daerah Lantian. Hah? Barang legendary Lantian. Kita sedikit kayak lihat sejarah nih. Daerah Lantian, dinasti Tang. Pada akhir dinasti Tang, wabah penyakit menyapu bersih daerah Lantian. Kuburan korban ada di mana-mana. Water and Land Hall of Wuchen Temple menjadi tempat untuk berkumpul mengobati pasien. Karena nggak ada obat yang ditemukan pada saat itu, membuat pasien harus rela menunggu kematiannya. Hingga suatu hari, patung kepala Buddha ini retak. Bahkan patung kepala Buddha itu sampai tumbuh rumput. Namanya adalah Shan Chao Panlangen. Karena sudah nggak ada lagi obat, seorang biksu memetiknya dan menjadikannya sebagai obat di saat wabah kala itu. Sebagai ucapan terima kasihnya, warga mengukir batu giok Lanistian ke patung kepala Buddha itu. Sejak saat itu, patung ini menjadi sangat berharga dan paling dicari. Hah? Kenapa dia begitu paham sejarah? Apa kau juga tahu sejarah itu? Xiao Ke benar-benar memiliki penglihatan yang luar biasa. Nggak ada seorang pun yang bisa seperti dia. Wah, suamiku, kau pintar sekali. Luar biasa. Hebat. Terlepas dari itu semua, giok Lanistian yang jelas sudah sangat berharga. Menurutku harga aslinya adalah
100 kali lebih tinggi dari harga lelang. Hah? Yang benar aja, 100 kali lipat. 20 juta kali 100 sama dengan 2 miliar. Tunggu. Tadi harga mulai awal 80 juta. Kenapa tiba-tiba di sini 20 juta kali 100? Ya udah guys, ikutin aja. Anggaplah sesuai dengan komik. 20 juta kali 100 sama dengan 2 miliar. Ting, feedback 2 miliar, balance 11 miliar. Hah? 2 miliar? Ya Tuhan, apa ada yang berani tawar? Tapi mendengar itu, semuanya hanya diam. Sepertinya kita nggak sanggup. Dalam hati Charen, aku pikir dia hanya beruntung aja. Terus ini Bleed melanjutkan nih. Sekarang, kita akan mulai lelang terakhir. Ini adalah botol berisi cairan obat Love the City. Efek dari penggunaan obat ini akan terlihat awet muda dan cantik. Astaga, itu obat kecantikan legendaris. Siapapun yang menawarnya, kita akan bertarung untuk obat itu. Dimulai dari harga 10 juta, 20, 40, 60. Hei, kenapa kau nggak menawar? Apa kau punya simpanan di luar, ha? Apa kau nggak mencintaiku lagi? Baiklah, aku coba tawar. Hah, ini gila. 100 juta. Idi. 100 juta? Apa ada yang lebih tinggi? Aku 150 juta. Xialing berkata, kau belum menikah. Kau nggak perlu keluar banyak uang untuk tunanganmu. Charen berkata, apa kau percaya dengan cinta pandangan pertama? Xialing membalas, bukankah itu semuanya dongeng? Tapi aku percaya. 200 juta. Nggak akan ada yang berani. Aku nggak sanggup lagi. Iya, ini akan jadi penyesalan yang nggak terlupakan di dalam hidupku. 250 juta, 300 juta, 350 juta. Lanjut. Xiaxing berkata, nggak, itu terlalu mahal. Aku nggak begitu menginginkannya. 400 juta. Nggak akan aku biarkan. Mendengar itu, Xialing kaget. Kau gila. Hehehe. Ya udah, kau ambil aja. Hah? Sepertinya ada sesuatu yang salah. Tok, tok. Kami ucapkan selamat kepada peserta nomor 17. Kami berharap suatu saat Anda bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi lagi. Hah? 400 juta? Aku nggak menyangka dia bakal segila itu. Lalu si Charen maju nih. Hei tuh, lihat Crazy Rich. Jadi pacarnya pasti selalu bahagia. Lalu si Charen mengambilnya nih. Aku melihat ada kecantikan yang luar biasa di utara. Dan aku rasa kecantikan di utara itu adalah kau. Lanlan membalas, maaf, aku dari selatan. Ya, itu hanya metafora untuk menggambarkan kecantikanmu. Terimalah ini sebagai wujud cinta yang sejati dariku. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.